Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengangkat Ketua Forum Warga Kota Jakarta Asas Tigor Nainggolan menjadi Komisaris PT LRT Jakarta. Ia menilai pemberian jabatan tersebut untuk membuat para pengkritik tidak lagi bersuara. Ia melihat sesuatu yang umum dilakukan pejabat untuk meminimalisasi atau membungkam para pengkritiknya. Itu terjadi di masa Orde Baru hingga kini, di mana kalau ada orang yang kritis dimanapun dia ditarik dan dirayu dikasih jabatan. Ketika akhirnya Tigor menyandang sebuah jabatan, dipastikan yang bersangkutan tidak bisa kritis lagi. Hal itu lantaran posisi yang diembannya merupakan bagian dari pemerintah daerah. Ujang mengkritik fenomena tersebut. Ia menilai kalau para pengkritik diwadahi dengan diberi jabatan semuanya, maka tidak ada lagi pihak yang mengawal atau mengawasi kinerja Pemda. Ini mungkin cara-cara pembungkaman halus, menarik mereka yang mengkritisi menjadi komisaris agar mereka tidak bersuara lagi. Sebab bila sudah menjadi komisaris, mereka sudah menjadi bagian dari pihak yang mengkritiknya tadi. Ia pun berpesan kepada para pejabat untuk kedepannya lebih baik merespon kritikan secara objektif. Kalaupun membalas, bisa dengan menampilkan data dan fakta yang baik. Belakang saya tadi yang di Jalan Jatinegara itu, ya jalan raya itu, pompanya nggak jalan. Ya, sehingga untuk memompa air dari jalan raya itu menggunakan mobil pemadam kebakaran. Lucu kan? Diketahui, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT LRT Jakarta memilih Asas Tigor Nainggolan menjadi komisaris. Tigor menggantikan posisi yang ditinggalkan Tata Kujiati. Melihat banyaknya kritik, Asas Tigor buka suara mengenai kritik atas pengangkatannya menjadi komisaris PT LRT Jakarta. Ya, Gubernur Anies Baswedan itu dapat apresiasi, bukannya malah dihukum dengan class action. Ini justru apresiasi bagi kami. Kami mengingatkan supaya dia tidak jatuh lagi lebih berat, gitu loh. Ini masalah sebetulnya tadi saya bilang harusnya sudah fasih dia sudah tahu, harusnya sudah siap. Yang kami persoalkan, yang digugat oleh warga itu bukan bagaimana menanggulangi banjir secara teknis. Oke, tapi dia lalai mempersiapkan warganya. Ia tidak ambil pusing terhadap berbagai kritik yang dilontarkan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Menanggapi berbagai praduga tersebut, Ketua Forum Warga Kota mengaku itu sah-sah saja disampaikan para wakil rakyat. Sebaliknya, Asas justru mempersilahkan siapapun yang ingin mengkritik dirinya, karena menurutnya kritik adalah memberi masukan agar ada perbaikan. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan dasar pengangkatan Asas Tigor sebagai komisaris perusahaan BUMD DKI Jakarta itu. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, M. Taufik Zulkifli. Bahkan Taufik menduga pengangkatan itu agar Asas Tigor tidak lagi getol mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Asas memang beberapa kali mengkritik Pemprov DKI Jakarta soal kebijakan transportasi umum dan Transjakarta. Akan pilot ya. Nah, sebaiknya di bawah kurator artinya. Ya, di bawah kurator. Nah, sebaiknya pihak Pemprov DKI Jakarta menghubungi kurator, mengirimkan itu supaya dikembalikan. Artinya semua kontrak itu kan batal, sehingga apapun yang sudah terjadi harus dikembalikan. PT LRT Jakarta membutuhkan komisaris yang memiliki visi ke depan yang membuat Jakarta lebih baik, khususnya di bidang transportasi. Pasalnya, Jakarta saat ini tidak bisa mengandalkan lagi transportasi berbasis jalan, harus berbasis rel seperti LRT dan MRT. Di sisi lain, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelum memilih Asas Tigor sebagai komisaris telah mempertimbangkan semua hal demi kebaikan Jakarta ke depan. Ia berharap agar pengangkatan Asas Tigor bisa membawa LRT Jakarta ke arah yang lebih baik. Untuk diketahui, Asas Tigor kerap mengkritik Pemprov DKI Jakarta dengan alasan yang kadang tidak masuk akal. Banyak netizen menduga bahwa pengangkatan Asas Tigor adalah balas jasa karena dia sering mengkritik Anies Baswedan. Jadi titik kelalaian itu justru pada saat early warning system. Early warning system dan emergency response tidak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Itu. Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus aset 417 bus Transjakarta yang terbengkalai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan penghapusan aset 417 bus itu telah diusulkan sejak tahun 2018.
Jadi, 417 bus itu diusulkan dihapuskan. Sebenarnya, Disub sudah mengusulkan sejak tahun 2018, tapi kemudian pada saat itu oleh BPAD belum diproses, karena ternyata aset itu tercatat juga diimbrengkan ke Transjakarta. Kemudian, setelah berproses akan dihapuskan lewat peraturan gubernur. Tentu, mekanismenya adalah BPAD sebelum diterbitkan keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan persetujuan dari Dewan. Itu prosesnya kemarin sudah di Dewan. Setelah persetujuan Dewan dapat dihapuskan oleh BPAD. Kan perusahaan yang bersangkutan sudah dinyatakan pilot ya. Nah, sebaiknya Di bawah kurator ya, artinya di bawah sekarang. kurator. Nah, sebaiknya pihak Pemprov DKI Jakarta menghubungi kurator, mengirimkan itu supaya dikembalikan. Artinya semua kontrak itu kan batal, sehingga apapun yang sudah terjadi harus dikembalikan. Nah, makanya itu harus diajukan lewat kurator, nanti kurator yang memverifikasi. Syafrin mengatakan aset 417 bus Transjakarta itu sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2018. Ia menyebut 417 bus itu sudah tidak layak pakai lantaran telah mencapai usia operasional dan jarak tempuh. Jadi keseluruhan itu sejak tahun 2018 tidak digunakan lagi, sudah menjadi barang yang siap untuk dihapuskan. Karena 2018 sudah dilaporkan ke BPAD, ini akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebanyak 417 bus Transjakarta yang sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena bus-bus tersebut sudah selesai usia pakainya. Ada kilometer tempuhnya 200 km per hari dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan 5 tahun. Setelah kilometer tempuhnya, produksinya tercapai, maka bus itu tidak lagi digunakan. Karena dari sisi operasional, umur ekonomis dan teknisnya ia sudah tidak layak. Dari sisi standar pelayanan minimum tidak terpenuhi. Pada saat bulan Juni kami mengecek keberadaan bis, itu baru sekitar 104 bis. Nah, kalau kondisi yang sekarang ini sudah mencapai sekitar 300 bis. Syafrin tidak menjelaskan rinci alasan usulan penghapusan 417 aset itu terhambat. Meski sudah diusulkan sejak tahun 2018, ia mengatakan keterlambatan terjadi pada proses di BPAD. Padahal saat proses imbreng pembentukan PT Transjakarta 2014 ada 417 yang masuk dalam imbreng. Padahal tidak seharusnya. Oleh sebab itu ada cleaning di situ, penyesuaian data, harmonisasi data, yang kemudian dari sana baru diajukan oleh BPAD terakhir ini. Kita harus mengedepankan tata krama lah gitu ya. Ini wilayah Dramaga, tentu di sini ada pemerintahannya. Sekecil apapun harusnya dibicarakan. Jangan sampai berlarut-larut, ini fungsinya untuk sampai kapan kalau memang ini mau dijadikan gudang yang sifatnya sementara. Tapi pertanyaan saya, sampai kapan ini selesainya? Apakah ini akan dipindahkan kembali atau mau diapakan? Sebelumnya, dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, 21 bus hanya menyisakan potongan kursi, pelet hingga tabung bahan bakar gas. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengajukan penghapusan aset 417 bus Transjakarta yang sudah tidak terpakai, termasuk 21 unit bus yang tidak berbentuk lagi. Namun, Lukmanul meminta DPRD DKI Jakarta tidak langsung menyetujui permohonan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Menurutnya, perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai kondisi bus tersebut. Keterangan ini mencurigakan, sisa 21 unit cuma tabung dan kursi. Diajak semua pihak yang terlibat supaya lebih pasti. Untuk keseluruhan bus, keberadaannya ada di penyedia. Jadi itu menjadi tanggung jawab penyedia ada di mana, kami tidak ikut di dalam terhadap penyimpanan dan seterusnya. Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto menyebut, puluhan bus yang hanya tersisa beberapa bagian itu lantaran tidak ada penjagaan. Masyarakat bisa bebas masuk ke dalam bus diparkir. Akibatnya banyak oknum yang mempreteli seluruh bagian bus dari bodi hingga suku cadang. Kendati demikian, kasus pencurian ini telah ditangani oleh pihak kepolisian dan pelaku sudah Berupa tanah kosong, tidak ada isinya gitu ya, dan memang tidak dipang-pang, ditutup oleh seng gitu ya. Secara mungkin ini hanya sebatas tanah yang tidak digunakan. Jadi seperti ini keadaannya. Tapi saya kesininya pas saya lihat ini udah begitu lama, tidak ada sedikit pun kejelasan. Malah di situ terpampang ada nama lawyer yang memang tidak diperbolehkan orang-orang masuk ke ini tempat. ditahan. Ratusan unit bus yang tidak layak beroperasi itu berbahan bakar solar maupun gas atau BBG. Merek bus tersebut diantaranya Zongtong, Yutong, Hino, Mercedes-Benz, Hyundai,
Komodo, Angkei, dan Inobus. Untuk 417 unit yang akan dihapus ini, pengadaan sejak tahun 2003 sampai 2013. Secara armada, proses pengadaan ini sudah dioperasikan oleh masing-masing operator di koridor tertentu. Sebelumnya, pada November 2020 lalu, ratusan bus Transjakarta yang terbengkalai di sebuah lahan, tepatnya di Jalan Raya Dramaga, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihancurkan. Bangkai bus Transjakarta tersebut dipotong-potong untuk diolah kembali. Setelah dipotong, bangkai bus itu dilebur di tempat peleburan daerah Cakung, Jakarta Timur. Seorang mandor di lokasi bus berada, Fahru Rozi, mengatakan untuk mengerjakan penghancuran bangkai bus Transjakarta itu menyediakan karyawan sebanyak 100 orang lebih. Menurutnya, pengerjaan satu bus membutuhkan waktu 1 hari lebih dengan dikerjakan 4-5 orang. Kalau cepat, satu tim bisa 1 hari lebih penghancuran ini. Petugas yang menghancurkan ini ada sekitar 4-5 orang. Ia menjelaskan, dalam penghancuran bangkai bus Transjakarta tersebut, ia harus menyediakan ratusan tabung gas. Tujuannya untuk membakar badan bus dan memotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin. Ada 100. Ada 100 bus. Sekarang lebih dari 100. Iya, 300. Kondisi bis sendiri ada yang diderek, ada yang di bawah jalan. Itu dari mana Pak? Enggak, ada yang dari Jakarta. Jakarta. Dari Cibinong. Jadi perawatan aja. Iya, disimpan aja. Lagi rame di media sosial, foto-foto puluhan bis Transjakarta mangkrak sejak era Anies Baswedan. Padahal banyak sekali keluhan dari penumpang-penumpang Transjakarta yang berdesak-desakan karena armada bisnya sangat sedikit.